Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, suci, suci. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita mau puji dan muliakan nama-Nya, kita mau angkat pujian, terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mau mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap dari kami di sini.
kami masih dapat memuji-Mu, kami masih dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan yang pimpin jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami mau serahkan ibadah ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Pembacaan Alkitab akan dibacakan secara bergantian. Ayat 1 akan dibacakan, ayat yang ganjil akan dibacakan oleh liturgis, ayat yang genap akan dibacakan oleh jemaat, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-9. Kurban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diberkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah bersama. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sebab ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami membawa semua dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami mohon ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami yang masih seringkali mengecewakan-Mu. Kami juga memohon biarlah Roh Kudus-Mu memberi kami kekuatan untuk dapat menang melawan kuasa dosa. Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita telah mengakui dosa kita dan biarlah doa pengakuan dosa kita tadi menjadi pengingat untuk masing-masing kita bahwa hanya karena salib Tuhan kita bisa hidup dan hanya karena salib Tuhan kita bisa menang. Kita angkat pujian karena salib-Mu.
Pendeta Heris. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Saudari Cindy Cendana. Pagi hari ini saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Hanya Kau. Dari saya kecil, lagu ini selalu mengingatkan saya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Dia adalah sumber pengharapan dan penolong kita. Dia juga telah mati berkorban untuk kita semua. Tetapi apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Kiranya lagu ini bisa mengingatkan kita semua untuk selalu mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Sama seperti Tuhan telah menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih. Mari kita berdoa. 我们同心祷告，
Ya Tuhan, kami mau mengerti isi hati Tuhan, 主啊，我们要明白你的心意， supaya kami dapat menjadi murid Kristus yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan. 使我们能够成为基督的门徒，实行你所我们要做的， Supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan saja. 让我们的生命成为你所喜悦的。 Maka biarlah Tuhan yang boleh menolong kami mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada saat ini. 求主帮助我们每个人，使我们能够明白你每一句的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap belajar firman Tuhan. 奉主耶稣基督的名，我们祷告，我们预备好我们的心来学习你的话语。 Amin. 阿明。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, Singkat beberapa waktu yang lalu ketika Paduan Suara Tunas Muda mempersiapkan pujian, 亲爱的弟兄姐妹们，当青少诗班他们预备他们的诗歌的时候， minggu depannya Paduan Suara Tunas Muda mau nyanyi gitu ya. 青少诗班下个礼拜他们要唱诗， Lalu Lause Icing dan Lause Tunas Muda lainnya membawa anak-anak latihan langsung di sini. 易经老师带领这些孩子们在这里练习。 Pada saat latihan berjalan, 当练习开始的时候， tiba-tiba dari belakang tangga muncullah sesuatu. 在后面出现了 Seekor kucing yang lucu. 一个很调皮的猫， Wah, anak-anak langsung heboh di depan sini ya. 他们孩子就很轰动了， Wah, langsung, wah ada kucing, ada kucing, ada kucing gitu. 有猫有猫。 Wah, ya. Lalu Pak Yudi langsung menangkap dan membawa kucing itu keluar. 这只猫直接被抓带出去， Supaya anak-anak kembali konsentrasi dan latihan dapat dilanjutkan. 好让这些孩子们能够集中精神，能够继续练习。 Seekor kucing bisa mengganggu latihan paduan suara anak-anak. 一只猫能够影响这些孩子们的练习。 Maka coba kita membayangkan jika di tengah-tengah ibadah ini 我们想象到，如果在我们的崇拜中 ada 2 ekor sapi dan 3 ekor kambing. 有2只牛和2头羊， Yang sebelah sana kambingnya mengembik gitu ya. 它的羊在叫， Sapinya melenguh, 它的牛也在叫， ya kan? Nggak kalah merdunya mungkin dengan suara-suara kita menyanyi. 不输于我们唱歌。 Belum ada aroma-aroma yang seperti apa gitu. 还有什么味道了？ Kira-kira gimana perasaan kita, hati kita, penciuman kita, pikiran kita dalam menjalani ibadah ini? 我们的思想、我们的情绪、我们的嗅觉会怎么样呢？ Apakah kita masih bisa konsentrasi? 我们是否还能够集中精神？ Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. 但是我们感谢上帝。 Ibrani 10 ayat 14 mencatat demikian. 希伯来书第10章第14节这样记载。 Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. 因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。 Sebab oleh satu korban saja, yaitu diri Tuhan Yesus Kristus sendiri. 因为一次献祭就是主耶稣自己， Pengorbanan itu telah menyempurnakan kita semua umatnya. 他的祭使我们我们的信徒都完全了。 Dan sejak saat itulah 自那时候开始， umat Tuhan datang ke hadapan Tuhan. 主的子民来到他的面 Tidak 前， perlu lagi membawa binatang apapun. 不必再带牲畜。 Yesus Kristus adalah korban yang sempurna. 主耶稣是完全的祭， Satu kali untuk selamanya. 只有一次，而且永永远远， Untuk pengampunan dosa kita. 为了赎我们的罪。 Jika demikian, 如果这样的话， bagaimana firman Tuhan yang membahas tentang korban-korban di dalam kitab Imamat? 在利未记所陈述的那些数记是怎么样的呢？ Jika Yesus Kristus telah menjadi korban yang sempurna,
如果主耶稣已经成了完全的祭， Dan pengorbanan itu membuat kita tidak perlu lagi membawa binatang apapun secara langsung di hadapan Tuhan. 他的这个完全的祭，致使我们不必再带这个祭来到主的面前。 Untuk apakah kita masih memiliki kitab imamat? 我们还需要利未记吗？ Untuk apakah firman ini masih ada di dalam Alkitab kita? 为什么利未记还有在我们的圣经里？ Karena toh kita juga sudah tidak melakukannya. 因为我们也没有在做这些事了。 Nah, hari ini dan minggu depan kita akan belajar. 今天和下个礼拜我们要讨论这件事。 Belajar dari 7 pasal pertama kitab imamat. 我们要学习利未记第1章到第7章。 Bahwa memang betul kita tidak perlu lagi membawa binatang-binatang itu sebagai korban. 是的，我们不必再带这些动物成为我们的祭。 Namun ada nilai-nilai penting, pesan-pesan penting yang Tuhan ingin kita ketahui dengan tetap adanya kitab imamat di dalam Alkitab kita. 但是透过利未记，主要我们注意一些很重要的事。 7 pasal pertama kitab imamat tersebut memperlihatkan kepada kita ada 5 jenis korban yang harus dibawa oleh bangsa Israel ke hadapan Tuhan. 利未记前7章描述了5种祭， Korban bakaran, 就是燔祭、 korban sajian, 赎祭、 korban keselamatan, 平安祭、 korban penghapus dosa, 赎罪祭、 dan korban penebus salah. 赎愆祭。 Dari kelima jenis korban ini, 从这5种祭， kita dapat mengelompokkannya menjadi 2 bagian. 我们能够分类成2种。 Ya, nah, yang pertama itu adalah 3 korban yang pertama, 这第一个类是三前 dan 的祭， kelompok kedua itu yang 2 yang terakhir ya. 第二个就是后面的2种。 Kelompok pertama itu kita dapat menyebutnya sebagai persembahan syukur. 前3种我们可以称它为感恩祭， Ya, sebuah persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan ke hadapan Tuhan karena telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. 因为神的子民已经经历了神的美善、神的恩典，所以他们把这些祭带到主的面前。 Ciri khasnya apa? 它的特征是什么呢？ Di dalam ketiga jenis korban ini kita dapat menemukan kalimat seperti ini. 从这3种祭，我们能够看到一个祭子， Korban api-apian yang baunya menyenangkan hati Tuhan. 讨主喜悦的馨香的火祭。 Nah, ya, kita bisa menemukan ini ya, korban api-apian bagi Tuhan atau korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 馨香的火祭，讨主喜悦。 Sedangkan 2 yang terakhir 而后2种呢， sesuai dengan namanya, 按照他们的名字， korban-korban ini terkait dengan pengampunan dosa. 它关乎到赦免的罪。 Dan ciri khas yang muncul dari kedua jenis korban ini adalah 他们的特征是 sehingga ia menerima pengampunan. 他蒙他的罪的赦免。 Ya, jadi orang yang membawa korban itu datang di hadapan Tuhan dan menerima pengampunan dosa. 他带他的祭来到上帝的面前，他的罪就得赦免。 Ya, hari ini kita akan secara khusus belajar tentang persembahan syukur yang bagian atas. 我们今天特别来思想上面的前3种，就是感恩祭。 Dan secara spesifik lagi kita akan belajar yang pertama yaitu korban bakaran. 特别是燔祭。 Ya, apa itu korban bakaran? 什么是燔祭呢？ Korban bakaran adalah tadi sudah dikatakan bentuknya adalah binatang. 它的形式是牲畜， Ya, binatang dibawa oleh orang yang mau mempersembahkan ke hadapan Tuhan. 它的牲畜被人带到上帝面前。 Tentu orang yang mau datang ke hadapan Tuhan harus disucikan terlebih dahulu supaya berkenan di 当 hadapan 然 Tuhan. 带牲畜
来到上帝面前的人，他们首先要被洁净。 Makanya ritual itu dimulai dengan meletakkan tangan di atas binatang yang dibawa di ayat 4 ya. 所以他的仪式就是把手按在这些牲畜的头上。 Nah, setelah itu binatang itu pun disembelih oleh imam. 跟做是祭司把这些牲畜宰了。 Nah, ciri khas dari korban bakaran 燔祭的特征是 semua bagian daripada binatang itu 牲畜的前部分， kecuali kulitnya 除了它的皮， semuanya itu dibawa dan diletakkan di atas mezbah 全部带到坛上， dan dibakar habis dengan api. 用火把它烧尽。 Jadi korban bakaran adalah korban yang seluruhnya diperuntukkan bagi Tuhan. 所以燔祭是全部被献给上帝， Tidak ada bagian untuk orang yang membawanya. 没有剩下一个给那个 Ya. 带牲畜的人。 Karena ada korban jenis lain di mana orang yang membawanya juga boleh memakan persembahannya itu setelah dibakar. 因为有别的祭带这个祭的人，他们也能够得到一部分能够吃。 Tapi khusus korban bakaran itu semuanya dibakar habis menjadi abu. Seperti dicatat di pasal 6 ayat 10. 但是这个燔祭呢，全部被烧尽，成为灰，好像在6章10节所提到的。 Sehingga di beberapa bagian lain korban ini juga disebut sebagai korban yang terbakar seutuhnya. 所以在别的地方也有提到，它是完完全全的被烧尽， Semuanya untuk Tuhan. 一切都为上帝。 Jadi persembahan ini bukan hanya sekedar saya membawa persembahan syukur dalam bentuk binatang lalu selesai gitu ya. 所以这个祭呢，不是单单用动物的形式带到上帝的面前被烧降罢了。 Persembahan ini mengandung makna yang sangat-sangat dalam. 这个祭有很深的含义。 Betul yang dibakar sampai habis adalah binatang itu. 是的，被烧尽的是个牲畜， Tetapi di saat yang bersamaan 但是在同一个时间， seharusnya orang yang membawa persembahan itu juga dibakar habis. 带这个牲畜来的人也要完完全全的被烧尽， Tentu bukan dirinya gitu ya. 就是他的身体。 Tetapi komitmen, tekad, kasih, keinginan dan semua yang ada dirinya itu seharusnya adalah untuk Tuhan 100%. 所以他的一生一世的都是要为了上帝。 Korban bakaran adalah wujud nyata sebuah komitmen untuk mengikuti dan mengasihi Tuhan seumur hidup dengan setia. 这个燔祭呢，是一个节制，一个委身，一个承诺，要跟随上帝，爱上帝，忠心于上帝，一生一世。 Ia tidak mengharapkan balasan apapun. Ia tidak mengharapkan balasan apapun dari Tuhan untuknya. 他不盼望上帝有什么回报给他， Karena memang tidak ada bagian untuk dirinya. 因为没有任何一部分留给他， Semuanya untuk Tuhan. 一切都是为主。 Inilah makna korban bakaran di dalam Imamat pasal 1. 这就是在利未记1章燔祭的含义。 Pertanyaannya, 问题是， apakah kita masih perlu melakukan korban bakaran untuk Tuhan? 我们是否还需要用这个燔祭献给上帝呢？ Karena kan pertanyaan refleksi minggu lalu, 因为反省的我们的问题是， seberapa banyak korban bakaran yang sudah saya persembahkan kepada Tuhan? 我们有多少燔祭献给上帝了呢？ Jadi kalau pertanyaan refleksinya seperti itu, 假如他的问题是这样的话， seharusnya ya kita memang masih perlu bawa korban bakaran ke hadapan Tuhan. 我们应该把燔祭带到上帝的面前。 Tapi kita sudah tidak perlu bawa dalam bentuk binatang. 但是我们不需要再用动物的形式献给上帝。 Maka apa yang kita bawa untuk Tuhan?
所以我们带什么给上帝呢？ Hal ini membawa kita kepada nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita semua. 这就带我们带到使徒保罗他对罗马信徒的劝勉。 Di dalam Roma pasal 12 ayat 1. 罗马书第12章第1节， Di sana dikatakan persembahkanlah tubuhmu. 你要把你们的身体献上， Ya. Jadi di situ dikatakan tubuhmu. 你的身体 Itu bukan berarti seperti binatang yang dipotong-potong ditaruh di atas mesbah gitu ya. 不是好像这个动物被切成筷子，把它放到台上。 Karena dikatakan persembahan ini sebagai persembahan yang hidup. 成为活祭， Ya, tentunya harus kudus 当然要圣洁， dan berkenan di hadapan Tuhan. 讨主喜悦。 Tapi ini bukan persembahan yang mati, 但是这不是死的祭， tapi persembahan yang hidup. 而是活祭， Yang dilakukan bukan hanya sekali, 不是一次， tetapi terus-menerus sepanjang hidup kita. 而是我们一生一世所要做的。 Itulah ibadahmu yang sejati. 这个侍奉是理所当然的， Dan itulah yang Tuhan inginkan dari kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. 这是上帝在我们身上所要求的。 Mempersembahkan tubuh saya. 我们把我们的身体献上。 Ketika bicara tentang persembahan tubuh, 当我们提到献上身体的时候， ini menyangkut semua bagian daripada tubuh kita. 这是牵移到我们每一个肢体， Semua organ-organ yang kita miliki, 我们身体的每一部分 yang bisa kita lihat 能够看见的， atau yang baru bisa terlihat dengan peralatan, 或者是用仪器才能够看见看到， bahkan termasuk yang tidak bisa terlihat. 甚至看不见的。 Mata kita seharusnya untuk Tuhan. 我们的眼睛应该是为主， Telinga kita seharusnya untuk Tuhan. 我们的耳朵应该是为了上 Mulut 帝， kita untuk Tuhan. 我们的嘴应该是为了上帝， Pikiran kita, otak kita harusnya untuk Tuhan. 我们的思想意念应该是为了上帝， Kehendak kita, 我们的意志， emosi kita, 我们的情绪， bahkan waktu, tenaga yang kita miliki itu semuanya juga harus untuk Tuhan. 甚至我们的时间、我们的精力，都应该是为了上帝。 Itulah korban bakaran yang kita persembahkan untuk Tuhan di zaman ini. 那就是我们现今我们献给上帝的饭祭， Semuanya untuk Tuhan, 一切都是为了 tanpa 上帝， mengharapkan balasan apapun. 没有盼望什么回报。 Itulah korban yang baunya menyenangkan hati Tuhan. 这就是馨香的祭，讨主的喜悦。 Dan itu menyangkut di dalam seluruh area kehidupan kita. 在我们的每一个层面，生活层面， Misalnya di dalam kehidupan kita bergereja. 就好像我们在教会里的生活， Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika kita mengatakan saya mau menjadi anggota penuh gereja pemberita Injil 当 kemurnian. 我们说我们要成为仙道堂的会友， Ya. Saya mau dibaptis, 我要被施洗， saya mau atestasi masuk. 我要去道班，哎，不是转会，对不起。 Tujuannya 转会 apa jemaat yang dikasihi Tuhan? 它的主要的目的是什么呢？ Apa tujuan kita menjadi anggota penuh GPMBRI kemurnian? 我们要成为仙道堂的会友，有什么目的呢？ Apakah kita memang benar-benar ingin mempersembahkan diri kita, mengabdikan diri kita untuk Tuhan melalui gereja ini? 我们是不是要把我们自己在这个教会摆上呢？ Ataukah saya mau jadi anggota penuh supaya saya mendapatkan sesuatu dari gereja ini? 或者是我要成为仙道堂的会友，我想得到什么？ Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita dengan sungguh-sungguh. 让这个成为我们的 Kalau kita mau jadi anggota penuh hanya supaya dapat bantuan diakonia,
如果我们想成为会友，我们得到教会的资助的话， percayalah engkau akan mendapat celaka di hadapan Tuhan. 你要记得你会被上帝的愤怒。 Kalau engkau mau menjadi anggota penuh hanya supaya dapat perhatian dari gereja, 如果你希望得到教会的注意，你才成为会友的话， percayalah itu tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan. 你要相信这是不能够讨主的喜悦， Termasuk semua yang kita lakukan, rekan-rekan sekalian. 包括我们一切我们所做的。 Ketika kita memberikan persembahan, 当我们奉献， ketika kita melayani, 当我们侍奉， ketika kita menyampaikan masukan untuk gereja, 当我们提议建议的时候， dan ketika kita datang beribadah di dalam gereja, 当我们一同在教会里崇拜， apakah yang kita cari? 是不是这样呢？ Apakah kita memberikan itu semua sungguh-sungguh untuk menjadi korban bakaran yang baunya menyenangkan hati Tuhan? 我们是不是要把这一切成为我们的饭祭，让神得到喜悦呢？ Ataukah justru menjadi kejijikan di hadapannya? 或者是反而上帝怨恶？ Karena orang yang mempersembahkan korban bakaran 因为带这个饭祭的人， tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. 他没有斤斤计较， Ia membawa persembahan itu dengan sukarela. 他心甘情愿的把这个鸡带到上帝的面前， Meskipun bukan suka-suka, 虽然不是要随心所欲， bukan asal-asalan dan seenak hatinya. 不是随随便便， Karena firman Tuhan jelas bukan? 因为神的话， Bawalah lembu yang tidak bercacat. 你要把没有残疾的牛带来， Bukan suka-suka. 不是你随随便便 Yang kakinya patah aja deh. 你带已经断了腿 Yang 的牛， matanya sudah buta sebelah aja deh. 或者是已经下了一只 Yang 眼了， sakit-sakitan aja deh. 或者是生病的。 Enggak. Korban bakaran itu selalu yang terbaik. 饭祭一定是最好的， Dan penuh dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan dari Tuhan. 心甘情愿的献给上帝，没有想到回报， Maka saya selalu bersyukur kepada Tuhan 所以我对上帝很感恩。 ketika ada orang-orang yang rela memberikan persembahan. 当有人甘愿奉献的时候， Ketika melihat laporan bendahara setiap tahun. 当我看财政报告， Bagaimana kebutuhan gereja ini boleh selalu tercukupkan setiap tahunnya. 每年我们教会的需要都能够被 Bahkan kadang 足够 masih，ada berlebih. 甚至有余。 Saya bersyukur kepada Tuhan. 我很感谢主。 Ketika melihat daftar deretan pelayan-pelayan ibadah. 当我看到侍奉上帝的名单， Walaupun mungkin nama kita tidak bisa selalu terdaftar setiap bulan. 可能我们不是每一周都在这个名单上， Walaupun mungkin nama kita hanya bisa keluar 4 bulan sekali atau bahkan setahun hanya 2 kali. 可能我们只是每4月一次侍奉，或者是在1年只有2次侍奉罢了。 Tetapi ketika Tuhan percayakan saya melayani, 但是当上帝已经信任我服侍的时候， saya mempersiapkan hati saya dengan sungguh-sungguh. 我预备好我的心， Seragamnya harus putih hitam. 我的支付要白色。 Mungkin ini pertama kali saya melayani, 可能这是我第一次侍奉， belum punya putih hitam. 没有上面白的，下面黑的， Tapi ini untuk Tuhan. 但是这是为了上帝。 Saya rela mengeluarkan uang tambahan beli kemeja putih. 我愿意出钱买白色的衣服， Padahal mungkin budget bulan itu sudah terbatas. 可能我们的开销已经不够了， Tapi karena untuk Tuhan, 但是为了上帝， saya rela mengeluarkan lebih. 我心甘情愿的付出。
Itulah korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. 这是讨主喜悦的燔祭， Termasuk dalam kehidupan kita setiap hari jemaat yang dikasihi Tuhan. 也包括我们每一天的生活。 Ketika kita punya rencana ini, rencana itu, rencana ini, rencana itu. 当我们计划这个计划那个， Dan ketika itu perlu diubah total oleh Tuhan. 当我们的计划要被主完完全全的改， Dan ada orang-orang yang rela membakar habis rencana yang sudah tersusun. 有的人愿意把他所计划的完完全全的被烧尽， Demi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 为了要实行上帝的旨意。 Bagi saya itulah korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. 我看这些是上帝所喜悦的。 Saya tahu di tengah-tengah kita ada orang yang rela mengubah rencana perjalanannya ke luar negeri. 我知道我们当中有人他心甘情愿的把他要出国的计划改， Karena di gereja ada momen yang penting. 因为在教会有侍奉， Dan ia ingin berbagian di dalamnya. 他愿意参与， Itu yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan? 这就是讨上帝的喜悦的事。 Hari ini kita belajar. 今天我们学习， Kristus sudah menjadi korban yang sempurna. 基督已经成为完全的祭了， Sehingga kita tidak perlu lagi membawa binatang apapun untuk datang di hadapan 我 Tuhan. 们不必再带什么牲畜来到上帝的面前， Tapi mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. 但是我们要把我们的生命完完全全的献给 Itu 上帝， harus terus kita lakukan. 这是我们要一直持续做的， Mari. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, 来让我们借着上帝的帮助， kita rela membakar habis seluruh diri kita untuknya. 我们心甘情愿把我们完完全全的 Dan 被 biarlah 烧 itu, 尽， dan biarlah itu boleh menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. 成为讨主喜悦的。 Harta kita, 我们的财富、 waktu kita, 我们的时间、 tenaga kita, 我们的精力、 ide-ide kita, 我们的思想、 seluruh hidup kita. 我们的全部生命， Kiranya boleh menyenangkan Tuhan. 成为上帝所喜悦的。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau menjadi korban yang sempurna untuk menebus kami. 主耶稣基督，我们感谢你，你愿意把你自己献为完完全全的祭。 Dan terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami 感谢主，你今天听了我们， sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah yang begitu besar dari Tuhan. 我们已经得到了主这么好大的恩典。 Sudah sepatutnya lah kami membawa seluruh hidup kami di mesbah-Mu. 我们应该把我们的生命带到你的坛上， Tolonglah kami Tuhan 主啊， untuk 帮助我 dapat 们， melakukannya. 我们能够做到， Biarlah seluruh tubuh kami, 让我们的身体、 pikiran kami, 我们的思想、 keinginan kami, 我们的所想到的、 emosi 言语的、 kami, 我们的情绪、 waktu dan tenaga kami, 我们的精力、我们的时间， bahkan segala rencana-rencana dan impian kami. 甚至我们的计划、我们的梦想， Kalau Tuhan inginkan, 如果上帝愿意的话， kiranya kami dimampukan untuk persembahkan itu menjadi korban bakaran bagi-Mu. 让我们有能力把它献给上帝，成为燔祭。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Tuhan sudah lebih dahulu menderita dan mengorbankan dirinya buat masing-masing dari kita di sini. Jadi biarlah sekarang kita yang mau bilang, Tuhan, aku mau mengorbankan hidupku,
Aku mau mengorbankan tubuhku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian Bapa, aku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami menyadari seluruh hidup kami dan semua yang kami lakukan untuk Tuhan,
kalau kami bisa melakukannya karena Tuhan yang telah memampukan kami. Maka pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu datang di hadapan-Mu, berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang Tuhan panggil dan Tuhan percayakan untuk melayani di bidang multimedia di gereja kami ini. Tuhan, Engkau boleh memberkati, mereka boleh selalu mempersiapkan yang terbaik untuk seluruh peralatan sound system multimedia, sehingga setiap minggunya dapat berfungsi dengan baik ya Tuhan. Kalau mereka juga ada yang selalu berbagian, memberikan persembahan untuk membeli alat-alat yang baru ketika rusak dan sebagainya. Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Tuhan yang terus boleh memampukan rekan-rekan kami di bidang multimedia, di dalam koordinasi oleh Diakon Samuel Wijaya dan Diakon Limin Kim. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang boleh memberkati saja ya Bapa. Ya Tuhan, sebagaimana Engkau juga telah memampukan umat-Mu untuk boleh dengan penuh syukur menggenapi janji iman kami di periode yang lalu. Hamba-Mu berdoa saat ini biarlah Tuhan yang juga boleh menolong setiap umat-Mu yang telah mengisi formulir janji iman untuk periode April 2023 sampai Maret 2024. Tuhan, mampukanlah kami untuk boleh menepati janji kami. Tolonglah kami Tuhan untuk percaya Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan mencukupkan dan memampukan kami memenuhi janji kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa bagi setiap umat-Mu, domba-domba gembalaan-Mu yang Kau kasihi, yang Kau kenal satu persatu, bukan hanya nama-nama kami, tetapi juga setiap pergumulan dan isi hati kami yang paling dalam. Bila Tuhan boleh menolong kami untuk terus bersandar kepadamu, memandang kepadamu, dan menantikan pertolongan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu dalam umat-Mu mengarungi padang rumput hijau dan air yang segar boleh kami alami. Biarlah geladamu dan tongkat-Mu menjadi pelindungan bagi kami ketika Tuhan izinkan lembah kekelaman hadir di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah di dalam semuanya itu kami boleh mengingat bahwa ini semata-mata karena cinta kasih Tuhan bagi kami. Dan biarlah itu semua boleh membawa kami juga semakin mencintai Tuhan. Tolong kami Tuhan menjadi orang-orang yang mau sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan di saat semuanya baik-baik saja, ataupun ketika banyak hal tidak baik-baik saja terjadi dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk itu ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk tetap percaya Tuhan baik selama-lamanya apapun kondisi kami. Dan tolong kami menggenggam erat Engkau dan tidak pernah meninggalkan Engkau karena apapun yang terjadi di dunia ini. Jamahlah kami, tolonglah kami ya Tuhan, yang bergumul dengan kondisi kesehatan, yang bergumul dengan usaha pekerjaan, yang bergumul dengan masalah ekonomi maupun pergumulan lainnya. Biarlah Tuhan pelukan kasih-Mu ada dan dapat kami rasakan di dalam hidup kami, domba-domba-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan syafaat kami. Amin. Kembali persilakan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas penyertanya di hidup kita. Kita mau terus taat kepada Tuhan, kita mau terus setia kepada Tuhan, kita mau angkat pujian dari KPPK 69, Allahku baik.
jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ku taat ya, ku taat ya, ku taat ya, taat padanya. Ya cintaku, ya cintaku, ya cintaku, cinta padamu. Terima kasih ya Tuhan, Allah kami yang sungguh baik, Allah yang pelihara kami setiap saat, beserta kami dalam perjalanan hidup ini. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, berikan kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan kami boleh berkenan dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Jemaat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat yang selalu baru dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, kekuatan, penghiburan, hikmat dan bijaksana dari Allah Roh Kudus, tercurah atas hidupmu dan memampukan engkau menjadi korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Amin. Kembali silakan duduk kembali. Saya akan menyampaikan beberapa warta jemaat. Yang pertama, jemaat yang kasih Tuhan, pendaftaran untuk kelas katekisasi sudah dibuka ya. Jadi kelas katekisasi akan dimulai tanggal 20 Agustus nanti ya, dan bagi yang akan dibaptis, baptisannya akan dilaksanakan di awal Desember ya. Jadi bagi jemaat sekalian yang mau ikut kelas katekisasi ini, termasuk yang ingin belajar kembali, dapat menghubungi Diaken Ruth Lasor untuk pendaftarannya ya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, seperti sudah diumumkan beberapa minggu kemarin, bulan Agustus adalah bulan keluarga ya, dan selama pandemi kita tidak bisa ada acara-acara untuk kita sebagai keluarga bersama-sama. Nah, mulai tahun ini kita bisa kembali mengadakan acara kumpul bersama-sama lebih sering gitu ya di bulan Agustus. Nah, ini ada beberapa kegiatan di e-poster ini ya. Yang pertama itu adalah hari Sabtu tanggal 5 Agustus. Ya, itu hari Sabtu tanggal 5 Agustus seperti biasa membuka bulan keluarga, kita akan ada acara kebersamaan di Ancol ya, di Ancol.
Nah, ini biayanya 50.000 ya, biayanya 50.000 dan perlu mendaftarkan diri. Jemaat sekalian boleh daftar di link yang sudah ada atau bisa langsung hubungi Guru Injil Doli ya, bisa langsung hubungi Guru Injil Doli ya. Dan juga nanti perlu dikasih tahu nih, mau ke Ancolnya sama-sama naik mobil atau naik bus dari sini atau akan pergi sendiri-sendiri, maksudnya akan membawa kendaraan sendiri ya. Kalau di pendaftaran secara online sudah ada pilihannya ya, tapi kalau mau daftar manual ya sekaligus sampaikan ke Ibu Doli, saya mau ikut kendaraan dari gereja supaya dapat diaturkan ya. Jadi rekan-rekan, ini tinggal 2 minggu lagi ya, tinggal 22, 29, ya tinggal 2 kali hari Sabtu lagi ya. Nah, jadi boleh segera mendaftarkan diri baik secara digital maupun secara manual ke Guru Injil Doli ya. Nah, tanggal 12-nya itu kita ada ceramah keluarga berbicara tentang keharmonisan ya. Ceramah akan disampaikan oleh Pendeta Changku Ifa yang menyampaikan ceramah di Sunodia beberapa bulan lalu ya. Nah, boleh daftar, ini juga perlu daftar ya demi tersedianya konsumsi. Ya, kalau di link pendaftaran itu bisa daftar sekalian apakah akan ikut ke Ancol dan juga ikut seminar. Ya, kalau yang manual nanti kasih tahu Bu Doli juga, saya ikut ke Ancol dan juga sekalian ikut seminar tentunya gitu ya. Lalu tanggal 27 akhir bulan kita ada perjamuan kasih bersama. Kita akan makan bersama-sama, duduk satu meja beramai-ramai ya, dari yang anak-anak sekolah minggu sampai jemaat lansia ya, di WJL di lantai 1, mungkin juga ada di lantai atas seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi ini kebersamaan kita sebagai keluarga besar GPMBRI, mari bisa segera mendaftarkan diri ya. Nah, lalu seperti tadi saya sudah sampaikan, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Imamat secara khusus tentang korban penebus salah dan korban pengampunan dosa ya. Tema kita adalah konsekuensi dosa dan kemurahan Allah. Ya, minggu depan kita akan kembali melihat betapa besarnya kemurahan Allah, dan yang bisa kita refleksikan sepanjang 1 minggu ini adalah kita menghargai, pertanyaan refleksinya ya, kita menghargai kemurahan Allah itu seberapa besar dalam hidup kita. Ya, ini boleh menjadi refleksi kita. Demikian warta jemaat, silakan bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Testing 1 2, testing 1 2. Testing 1 2, testing 1 2. Testing 1 2. Coba matiin dulu.